Bismillah, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang materi siklus akuntansi yang disusun oleh Ibu Ruth S. Hamzah. Yang kita akan jelaskan tentang materi siklus akuntansi adalah pertama-tama tentang lingkup siklus akuntansi itu sendiri. Karena pengertian dari siklus akuntansi adalah proses analisis, identifikasi, dan perekaman setiap hal yang ada di perusahaan yang dilakukan secara berulang. Siklus dari akuntansi ini biasanya perlu pelaksanaan selama kurang lebih 1 tahun. Setelah selesai berjalan, hasilnya akan dilaporkan kepada perusahaan setiap akhir tahun. Selama menjalankan siklus dalam kurun waktu tersebut, segala hal yang berhubungan dengan dunia perakuntansian harus bisa diterapkan untuk mencatat segala urusan akuntansi dalam suatu perusahaan tersebut. Dan hal-hal tersebut meliputi kaidah, prinsip, teknik, metode. Semua aspek tersebut sangat perlu untuk diterapkan agar proses pencatatan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Mudahnya, pihak yang bersangkutan biasanya memulai tahapan dari siklus accounting sebagai pembukaan pembukuan yang terjadi pada awal tahun. Selanjutnya, pihak tersebut juga melakukan kegiatan tutup buku atau yang biasa dengan kita ketahui dengan mengakhirinya pencatatan akuntansi dengan jurnal penutup. Selama perusahaan masih aktif beroperasi, maka kegiatan pencatatan akuntansi juga turut aktif. Dilakukan berkesinambungan dengan status perusahaan tersebut, dan tujuan dari adanya siklus ini adalah untuk membantu menganalisa kondisi keuangan dari suatu perusahaan. Adapun tahapan-tahapan siklus akuntansi yang perlu kita ketahui, yaitu antara lain adalah alur atau urutan tahapan siklus akuntansi tersebut. Antara lain adalah yang pertama, identifikasi transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Yang berikutnya adalah analisis transaksi dalam tahapan siklus akuntansi, pencatatan transaksi pada jurnal, posting buku besar, penyusunan neraca saldo, penyusunan jurnal penyesuaian, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan. Tahapan terakhir siklus akuntansi adalah membuat penyusunan jurnal penutup. Lalu ada 2 tahapan opsional dalam siklus akuntansi itu adalah yang pertama penyusunan neraca saldo setelah penutupan, dan yang kedua adalah penyusunan jurnal pembalik. Baik, kita masuk ke yang pertama dalam tahapan siklus akuntansi tersebut, yaitu identifikasi transaksi. Tahap pertama yang dilakukan pada siklus akuntansi adalah dengan mengidentifikasi pencatatan di setiap transaksi. Transaksi yang dicatat tentu yang mempunyai dampak langsung terhadap perubahan kondisi keuangan perusahaan. Setiap transaksi juga harus memiliki bukti untuk memudahkan identifikasi transaksi yang terjadi. Yang kedua adalah analisis transaksi. Analisis transaksi dalam akuntansi merekap berbagai data keuangan perusahaan, mulai dari pemasukan, pengeluaran, perbelanjaan, dan banyak lainnya. Oleh sebab itu, datanya menjadi penting sebagai pengembangan sumber dan bahan laporan keuangan. Yang ketiga, pencatatan transaksi pada jurnal. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologi selama 1 periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Proses memasukkan informasi tersebut disebut atau yang biasa kita kenal dengan penjurnalan. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu debit dan kredit. Yang berikutnya, posting buku besar atau yang biasa kita kenal dengan general ledger adalah istilah bahasa Inggris dari buku besar atau buku besar umum yang merupakan alat yang digunakan untuk mencatat seluruh perubahan
yang terjadi dalam suatu akun karena adanya transaksi keuangan. Secara garis besar, buku besar berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Umumnya, buku besar menjadi buku utama pencatatan transaksi keuangan yang menggabungkan masukan dari semua jurnal akuntansi. Oleh sebab itu, buku besar digunakan sebagai dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Aktivitas mencatat buku besar disebut dengan posting, karena buku besar merupakan pemindahan akun dari jurnal umum dan juga posting dilakukan setelah membuat jurnal umum. Akun-akun yang terdapat di dalam buku besar digolongkan dalam akun real atau real account dan juga akun nominal atau nominal account. Akun real merupakan akun yang berada pada neraca seperti utang, aktiva, modal, dan kewajiban. Sementara itu, akun nominal merupakan akun yang berada pada laporan laba rugi seperti akun beban dan pendapatan. Berikutnya, penyusunan neraca saldo, di mana ada 7 langkah untuk membuat neraca saldo, yaitu caranya kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, mencatat segala transaksi keuangan dalam jurnal dan mencatatnya ke buku besar. Yang berikutnya, mempersiapkan neraca untuk mengecek keseimbangan antara saldo debit dan kredit tentunya. Yang ketiga, dalam mempersiapkannya, kamu membutuhkan saldo akhir dari semua akun buku besar sampai pembukuan bank. Lalu kamu harus mengecek buku besar dan semua saldo harus seimbang. Selanjutnya, susun lembar kerja dengan mengisi nama akun dan saldo ketiga kolom. Jumlah kolom debit dan kredit, hasil keduanya harus balance atau harus seimbang. Dan terakhir, membandingkan hasil. Apabila totalnya sama, maka ditutup. Sedangkan jika ada perbedaan, maka kamu harus cari tahu permasalahannya itu ada di mana. Dan yang berikutnya adalah atau yang keenam, mengenai penyusunan jurnal penyesuaian. Jika pada akhir periode alur akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Pencatatan penyesuaian sama seperti pencatatan transaksi pada umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan ke dalam buku besarnya. Setelah itu, saldo yang ada di buku besar siap disajikan dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang disusun secara accrual basis. Okay, next please. Number 7, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahap ini, or in this siklus akuntansi, Anda hanya perlu menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar atau general ledger dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara atau saldo in between kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang, harus balance. Namun ingat, saldo yang seimbang belum tentu benar, tetapi saldo yang benar pasti seimbang. Remember it, I will repeat it again. Saldo yang seimbang belum tentu benar, saldo yang benar pasti seimbang. That's the key, okay? Next please. Penyusunan laporan keuangan. The next is penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian, urutan atau siklus akuntansi selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti yang pertama, laporan laba rugi untuk menggambarkan kinerja keuangan perusahaan, laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang terjadi, neraca perusahaan yang dapat digunakan memprediksi likuiditas, solvency, dan fleksibilitas. Laporan dan yang terakhir adalah laporan arus kas, yaitu gunanya untuk memberikan information yang relevan about kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. Yang kesembilan, tahap terakhir siklus akuntansi adalah seperti yang sudah kita buka tadi,
membuat penyusunan jurnal penutup. This is the last one. Setelah membuat laporan keuangan, akuntan harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Fungsi jurnal penutup sendiri yakni melakukan penutupan rekening pada rekening laba rugi pada periode tertentu. Caranya adalah dengan mengenolkan atau membuat nihil rekening terkait. Dan rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran atau sumber-sumber atau arus-arus dana yang terjadi pada periode berjalan. Jangan lupa itu. Pada akhir periode akuntansi, rekening nominal sudah selesai menjalankan fungsinya sehingga harus ditutup. Jadi pada akhir periode akuntansi, sekali lagi, listen this is really carefully. Rekening nominal sudah selesai menjalankan fungsinya sehingga harus ditutup pada akhir periode akuntansi. Again. Selanjutnya, pada periode berikutnya dapat digunakan kembali atau bisa kita buka kembali untuk mengukur atau digunakan untuk mengukur aktivitas yang baru dan yang mulai terjadi. Tipsnya atau yang bisa kita ambil garis besar, gunakan program akuntansi yang memiliki fitur aplikasi pembukuan keuangan usaha supaya laporannya menjadi sangat mudah. Lalu ada yang 2 tahapan opsional dalam siklus akuntansi. Yang pertama adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Pada langkah ini, akuntan menyusun neraca saldo setelah penutupan, dan neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar setelah dibuatnya jurnal penutup. Oleh karena itu, neraca saldo ini hanya membuat saldo rekening-rekening permanen saja. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan untuk membuat keyakinan bahwa saldo yang seimbang adalah sudah benar, sudah on track, adalah memang itu yang sebenar-benarnya. Sehingga penyusunan neraca saldo ini tidak wajib. Jadi hanya bersifat opsional saja ya. Nah, lalu tahap terakhir proses pencatatan dalam siklus akuntansi adalah penyusunan jurnal pembalik. That's right. The last tahapan opsional dalam siklus akuntansi lainnya adalah penyusunan jurnal pembalik. Tujuan jurnal pembalik adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transactions atau special transaction yang terjadi secara repetitif pada periode tertentu. Karena tujuannya untuk menyederhanakan, maka tahapan siklus akuntansi terakhir ini juga bersifat optional. Juga jurnal pembalik biasanya dibuat pada awal periode berikutnya. Caranya dengan membuat jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Dengan kata lain, membalikkan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian dari yang awalnya debit menjadi kredit dan dari yang awalnya kredit menjadi debit. Siklus akuntansi seperti yang kita ketahui adalah proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya. Remember, kalau sudah ditutup, maka kita akan bersiap untuk aktivitas periode akuntansi berikutnya atau yang selanjutnya melalui pembuatan jurnal penutup. Nah, siklus pada alur akuntansi ini bukan hanya proses untuk pembuatan laporan keuangan. Mungkin untuk hari ini sampai di situ dulu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.